Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah bilang kalau ada orang bisa ngasih contoh sampai orang itu bilang oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, itu sudah merupakan satu pukulan bagi dia. Telak maksudnya. Nah, jadi bisa jadi memukul secara fisik, bisa jadi memberikan pengertian. Nah, tapi kalaupun memukul, Rasul sudah ngasih sebuah batasan. Pertama, tidak boleh di kepala, di wajah, maaf. Karena wajah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangankan orang, Rasulullah melarang untuk memukul kuda di kepala. Tidak boleh memukul kuda di kepala, tidak boleh memaki kuda, tidak boleh mengejek kuda. Kuda nggak boleh. Dan para sahabat itu ketika mengetahui Rasul bilang itu nggak mau menaiki kuda yang sudah dimaki. Karena pasti ini ada sesuatu nih, pasti dia merasa kecil hati. Dia kecil hati dan mencelakakan. Karena itulah Rasul katakan kalau misalnya nggak suka sama kuda, jangan dicela, jangan diejek. Wah, kamu bodoh misalnya, kayak gitu, nggak boleh. Apalagi dipukul kepalanya, itu sudah nggak berharga. Dipukul wajahnya itu nggak berharga. Kuda nggak boleh, apalagi manusia. Jadi kuda aja nggak boleh dipukul di kepala. Karena kuda itu kata para ulama, bukan kata Rasul. Kata para ulama adalah binatang satu-satunya diperlakukan kayak manusia. Diajak ngobrol, tidak boleh dipukul di kepala, nggak boleh dihina, nggak boleh difitnah, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah tidak menyakitkan. Yang ketiga tidak berbekas. Jadi kalau misalnya berbekas, ya itu jelas melanggar. Oke. Kalau hewan lain aku belum dapat dalilnya ya, tapi kalau kuda jelas. Karena kuda kan diperlakukan kayak manusia. Nanti orang-orang yang punya kuda akan dimasukkan ke surga bersama dengan kudanya. Alhamdulillah. Pokoknya kudanya doang, kunya enggak. Nanti kudanya panggil. Dan insya Allah kuda itu satu-satunya hewan yang dari ujung ke ujungnya itu keberkahan, bahkan mohon maaf, pupnya pun keberkahan. Makannya berkah, kencingnya berkah, pupnya berkah, larinya berkah, jalannya berkah, semuanya berkah. Karena kuda itu adalah binatang yang membantu manusia fisabilillah. Tapi mahal. Betul. Makanya dalam hadis satu lagi Rasul katakan peliharalah kuda karena kuda akan meluaskan rezeki. Buktinya Irfan bisa buat aviari. Iya, gara-gara si sport kayaknya Maya. Betul, bisa jadi. Kuda itu meluaskan rezeki. Iya. Tapi saya yakin sih bukan hanya kuda. Pertanyaan bagus tadi juga binatang itu kita juga memperlakukannya dengan diajak. Saya memandatkan para kiper-kiper semuanya untuk menyayangi sebagai makhluk hidup, diajak ngobrol, dikasih sayang, mereka sampai nangis, sampai ya gitulah. Kita ke tanaman aja gitu. Nah, itu dia, makanya apalagi ke hewan. Karena yakin bahwa mereka juga melakukan kebaikan kepada kita dan berdoa dengan cara mereka ya. Bayangin, ini jangankan hewan ya, tumbuhan itu ada satu pohon kurma yang Rasul biasa sender ke situ ketika beliau ngasih khutbah. Nah, ketika sudah dibangunkan mimbar untuk Rasulullah, mimbar baru untuk Rasulullah berceramah, itu sahabat bingung kenapa ada suara nangis, dan sahabat nggak tahu dari mana. Pohon kurma. Ternyata Rasul katakan itu yang nangis pohon kurma. Dan kata Rasul, kalau saya tidak mendiamkan dia akan nangis sampai hari kiamat. Jadi terus mulai dipegang sama Rasulullah, udah tenang. Maksudnya, kenapa aku nggak disandarin lagi? Mungkin kira-kira gitu ya. Terus kemudian pohon kurma itu setelah dipegang Rasulullah, tangisannya berhenti, terus dia mati dikubur. Sekarang pengganti daripada pohon kurma itu untuk memorial dipasang satu pilar di Raudhah di Madinah untuk memperingati pohon kurma itu. Yang nempel di mihrab. Itu pohon kurma. Yang beda sendiri. Iya, yang nempel di mihrab. Iya. Nah, itu dulunya pohon kurma tadi. Yang kedua, anjing. Anjing diselamatkan oleh pelacur. Bertobat. Betul. Dan itu dia masuk surga. Yang ketiga menurut ulama lagi, kenapa susah-susah Allah memasukkan anjing di dalam Al-Kahfi yang disuruh baca setiap pekan? Padahal anjing gitu loh. Dan ceritanya apa? Wakal buhum basitun ziro aihi bilwasid. Dan anjingnya duduk menjulurkan tangannya di depan gua. Penting banget emang tuh anjing. Padahal kita tahu kan di dalam Al-Quran tidak mungkin ada yang nggak penting. Pertanyaannya kenapa anjingnya masuk di situ? Sampai diceritain lagi selonjor pakai kakinya, kayak lagi jagain bosnya gitu maksudnya. Nah, kenapa diceritain? Para ulama bilang hal ibroh yang paling kecil, hikmah yang paling kecil adalah anjing saja kalau sudah menemani jalan dakwah atau kebaikan maka dia masuk Quran. Apalagi manusia. Masya Allah. Seanjing yang dianggap najis dan lain-lain ya. Dan masuk perdebatan kan. Orangnya berapa sih Ashabul Kahfi? 5 orang, 6 orang anjingnya. 7 orang, 8 orang anjingnya. Dan seterusnya. Nah, ini anjing masuk perdebatan. Ulama-ulama bahkan ada yang agak sedikit over ketika membahas anjingnya anjing jenis apa, warnanya warna apa. Gitu. Padahal nggak perlu bahasan itu. Yang jelas kita tahu anjing aja kalau sudah dalam kebaikan jalan dakwah itu dihargai oleh Allah. Apalagi manusia. Nah, jadi artinya setiap perut itu punya pahala. Itu makanya makhluk hidup
Yang berperut punya pahala. Kata Rasulullah, setiap yang berperut punya pahala. Jadi ngasih makan burung. Di Usmani menarik sekali, mereka membangun arsitektur kota, itu mereka memasukkan kehewanan di situ. Jadi ketika mereka bangun fontaine, mereka memastikan di situ ada minumnya merpati. Ketika mereka bangun jalan, mereka pastikan ada cekungan untuk minum anjing dan kucing. Dan setiap tempat-tempat yang jual daging itu kayak dalam tanda kutip diwajibkan atau disarankan kuat untuk ngasih makan anjing dan kucing jalanan. berarti orang yang menghancurkan tempat tinggal hewan, makhluk hidup, Oh, itu ngeri. hutan, Itu ngeri. dibabat, sehingga mereka nggak punya tempat tinggal dan sumber makanan. Itu yang kita pernah bahas, itu mungkin dosanya lebih besar daripada bunuhin manusia. Makanya di dalam Al-Quran, ketika malaikat itu konfirmasi kepada Allah, malaikat katakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau jadikan manusia ini yang merusak dan menumpahkan darah? Kenapa merusak disebutkan lebih dahulu? Karena kalau manusia nggak ada bumi, manusia nggak ada. Tapi kalau bumi tanpa manusia, dia akan flourish. Dia kan baik-baik saja, bahkan tambah bagus. Tapi kalau kita nggak ada alam, hancur, maka orang yang motongin pohon dan segala macam itu dosanya bisa jadi lebih besar daripada orang bunuh orang. Karena kalau orang bunuh orang satu mati, ketahuan siapa orangnya, diadili dan seterusnya. Orang yang motongin hutan itu orang ISPA selama 25 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Dan apalagi banyak sekali kerusakan alam dan seterusnya. Maka ketika kita bahas sama para environmentalis itu, dia bilang begini, mungkin bisa jadi orang-orang yang jagain bumi dengan nanam satu pohon dan seterusnya, mereka punya pahala yang lebih banyak daripada orang-orang yang sholat. Bisa jadi. Jadi di sini tuh pohon-pohon kita ambil dari beberapa hutan yang sekarang kita pindahin pohonnya. Bulan depan sana udah hilang. Ya. Dan entah kenapa ya ada kayak koneksi dengan si pohon tersebut tanpa ucapan gitu, itu kayak ngucapin makasih. Bener. Tahu nggak? Kalau aku pilih jadi tokoh di Naruto, aku pilih jadi Hokage pertama. Karena bisa numbuhin pohon. Gitu. Bisa numbuhin pohon karena alam bagus. Makanya Rasulullah ketika bilang kan, kalau nanti kamu lihat nih, ini besok, ini sudah kiamat depan mata. Kamu punya bibit, tanam. Bukan kamu bisa sholat, tapi kamu punya bibit, tanam. Kenapa? Karena bibit itu identik dengan sesuatu yang lebih besar. Dan itu konsisten dengan Al-Quran, kata Rasulullah. Orang-orang yang nanti nyesel ketika di akhirat, mereka bilang, aku mau balik lagi ke dunia untuk bersodakoh. Sodakoh dalam bahasa Arab adalah menanam tanaman. Sehingga tanaman itu ketika berbuah dia dapat lebih banyak. Jadi orang sodakoh itu bukan cuma sudah keluarnya, dia ngarep lebih banyak. Ketika dia ngeluarin uang tuh konsepnya sama kayak nanam bibit. Persis. Jadi kalau aku bilang kadang aku ikut bahagia, ikut sedih, tiba-tiba ngeliat pohon sekarat, ikut galau, terus begitu pun dekat dengan hewan, tiba-tiba ada perasaan kayak ada komunikasi yang tidak bisa jadi cuma orang yang sama-sama aja yang mengerti ya merasa ya gitu. Itu tuh berarti nggak berlebihan. Ada sebuah komunikasi yang tidak bersuara gitu istilahnya. Orang Cina dulu bilang gini, kenapa kamu harus jalan-jalan ke kebun apelmu supaya dia dengar kamu ada di situ, sehingga dia nanti mau berbuah. Ternyata setelah diteliti zaman sekarang, itu mereka bilang jadi gini, mereka bilang tanaman tuh punya internetnya sendiri. Itu udah ada penelitian. Jadi mereka punya akar mereka saling berkomunikasi di bawah. Kadang-kadang lucunya mereka agak sedikit kekauman juga. Jadi kalau ada pohon yang sama, kalau mereka tes begini, satu ditutup dengan kayak plastik hitam sehingga nggak bisa fotosintesis, nggak bisa buat makanan. Satunya nggak ditutup. Di bawah tuh akar mereka sudah nyambung semua. Itu yang terjadi di bawah adalah yang ini berfotosintesis diambil sama yang ini, dikasih sama yang ini. Kok tahu? Dikasih karbon di sini. Dikasih karbon, di tracing, ternyata karbonnya pergi ke sini. Jadi dia dikasih. Kalau yang ini sudah cukup, dikasih ke tanaman yang lain. Oh, mereka tuh berbagi juga di dalam. Berbagi. Dan ternyata yang buat bisa nyambung internetnya apa? Jamur. Jadi jamur itu yang mengkoneksikan mereka internetnya. Jadi mereka bisa komunikasi. Ada gelombang suaranya. Dan ketika kita jalan di antara mereka, itu setidaknya gelombang kaki kita itu mereka tangkap dan mereka jadi senang. Jadi percaya nggak percaya si aviari ini pun Ustaz cuma sebesar ini saja, belum sebesar alam semesta itu. Tapi alhamdulillah nggak berlebihan, jadi kayak magnet gitu Ustaz. Datang orang-orang yang visi, semisi, dari mana hanya untuk sini, terus kayak ada energi di mana gitu. Ya, ini nggak terbayangkan gaming tiba-tiba datang. Jauh banget pada irisannya gaming. Iya. Masya Allah. Iya.
Luar biasa Oke, ya. guys. Aduh. Nah, Ustaz, jadi di APR ini ada beberapa kali pengalamannya. Si burung tuh tiba-tiba kan mereka liar tadinya, terus tiba-tiba sakit terus nyamperin gitu ke Oh, kita ya Allah. kayak diobati. Iya betul. Ada beberapa kali Ustaz. Aku jadi ingat ketika aku ke Raja Ampat. Ada simbiosis antara manusia dan hewan. Jadi di situ mantarenya itu ada namanya stasiun penggosokan mantare. Jadi dia naik ke atas udah digosokin manusia. Karena dia nggak bisa gosok sendiri. Jadi punggungnya digosokin. Ya? Iya, luar biasa, Masya Allah. Sudah bisa koneksi berarti. Udah bisa ngobrol, interaksi. Jadi APR gitu ya? Iya, betul. Jadi kayak dia tahu kita bisa nolong, terus dia Ya. gue Berarti sakit loh. Kayak di Instagram itu ya, ada yang kucing manggilin orang, terus liatin ada saudara yang sakit gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kita tuh di sini tuh kadang-kadang ada keajaiban, tapi kita tuh ini kita GR apa ya gitu. Jadi kayak terjadi sesuatu ya. Dia apa kebetulan apa tapi mereka tuh melakukan komunikasi Iya. ke kita tuh. Pastinya. Karena hewan kan sama-sama ciptaan Allah. Iya. Nah, kepada semua hewan kan kita disuruh komunikasi sebenarnya. Ada hewan liar atau hewan yang buas, kita disuruh ngasih tahu Tuhanmu sama Tuhanku sama-sama Allah loh, jangan saling mengganggu deh. Kalau dia masih mengganggu juga, baru boleh kita singkirkan. Iya. Gitu. Tapi kalau enggak kan kita biarkan aja. Even itu sampai hujan pun, saya suka kayak kemarin tuh pernikahan hujan pas awan. Bukan sok jadi paham tapi gini. Ajak komunikasi. Ya. Ya Allah, hujan, kamu kan makhluk. Ya. Aku juga makhluk. Aku lagi ada urusan. Sebentar dong. aja. Sebentar dong, bentar aja. Kita ini gini yuk, minta Allah ya Allah gitu. Ya, itu bagian daripada doa. Setiap komunikasi kan adalah doa. Selama bukan mintanya pada yang lain. Iya. Betul, Ya enggak. Betul. Makanya Kita pada Allah. daripada sosok pakai pawang, sebetulnya kita bisa berkomunikasi dengan alam ya. Betul. Dan kalau seandainya pun masih hujan juga, berarti kita langsung bilang, ya udah, berarti ini adalah maunya Allah yang terbaik bagi kita. Begitupun ketika nanam pohon di sini, hampir 90% lebih Dia setiap nanam tanam pohon hujan Ustaz. Panas nih. Kita bismillah yuk kita tanam pohon. Zep, Ya. Minimal teduh. Ya. Ini bikin ini semuanya gitu Ustaz. Jadi kita suka awal nggak sadar ya. Iya, betul. Wah hujan. Oh hujan kenapa? Oh tiap ini pohon hujan ya. Ada film bagus aku tonton, The Man Who Stopped the Desert. Manusia menghentikan gurun pasir. Ada seorang Muslim, dia kalau nggak salah dari Mali gitu, terus pergi kemana untuk nyantri tahfiz Quran. Tapi terus kemudian dia kayak nggak bakat gitu, ngafalnya dikit dan seterusnya. Terus gurunya bilang, saat ini saya izinkan pulang, kamu berkarya di tempatmu aja, karena kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Ternyata kerjaan dia adalah nanam pohon di gurun pasir sampai menyetop gurun pasir. Dan ternyata ketika dia nanam 1, 2, 3, lama-lama itu manggil hujan. Secara sains ya memang pohon itu manggil hujan. Kalau dia tanam banyak dia manggil hujan. Iklim mikro namanya. Ini kan evaporasi terus nih. Evaporasi siang-siang ke atas. Nanti awan ini biasanya kan nyari di mana evaporasi terbesar, dia masuk ke situ. Jadi ini kayak siklus. Jadi kalau misalnya gurun tuh mau turun hujan, bisa tanam dulu tanaman. Nanti akan mancing hujan. Ada film, itu filmnya bagus tuh di BBC kalau nggak salah. Oke. The Man Who Stopped the Desert. Ya udah Jadi pokoknya. ternyata bukan Hafiz saja yang berpahala kan. Tapi kata gurunya kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Iya. Yaitu nanam tanaman. Intinya bisa dengan cara apapun kita mendapatkan pahala. Iya. Gamers pun, Bisa. e-commerce, Betul. dan lain bisa mendapat pahala dengan caranya. Yang penting respon, bukan keadaannya. Jadi kalau kata orang, nilai ujian itu ditentukan bukan oleh pertanyaannya, tapi jawabannya. Pertanyaannya Iya. mau apa aja terserah, yang penting jawabannya. Iya. Islam tuh ngasih jawaban Iya. atas pertanyaan. Ngumpul. Udah guys, udah dulu ya. Ngumpul nggak? Kok gue ngumpul nih kalau ngobrol sama Ustaz Felix. Udah dulu ya, kita mau main game saja, Jalu lawan. Oke? Luar biasa Oke, Jalu. kamu Jalu. Oke. Aku dari tadi latihan di sini.